Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sutadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 18, asal sekolah SMP Negeri Satapolo Padang, Desa Kindekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami ingin memperkenalkan atau menunjukkan kegiatan sosialisasi terkait dengan modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru. Dalam hal ini adalah teman sejawat yang berasal dari SMP Negeri Satapolo Padang. Program guru penggerak adalah sesuatu program yang sangat luar biasa. Dalam kali ini kami mencoba menerapkan dalam lingkungan sekolah, yakni budaya positif, kemudian restitusi yang ada pada di lingkungan sekolah kami. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa setelah kami implementasikan, kemudian kami lakukan dan kami sudah realisasikan. Salah satu dukungan yang paling utama adalah dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian staf kepegawaian, dan yang paling pokok adalah Bapak Ibu guru, rekan sejawat SMP Negeri Satapolo Padang. Dan tidak kalah penting, kami juga mengambil sebuah testimoni dari rekan guru penggerak, kemudian ada teman sejawat yang dalam hal ini kami selalu kolaborasi dan kerjasama dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kami. Terlepas dari itu, bahwa dukungan baik yang ada di masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan peserta didik pun sangat memberikan sesuatu hasil yang sangat luar biasa ketika budaya positif tersebut betul-betul kami lakukan, kami implementasikan dalam lingkungan sekolah kami yang berada di wilayah SMP Negeri Satapolo Padang, berada di wilayah Desa Kindekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dalam kegiatan sosialisasi kami kali ini dapat memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman rekan-rekan untuk selalu memberikan sebuah kontribusi yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan terlepas dalam hal ini, kami juga sudah melaksanakan beberapa hal terkait dengan adanya filosofi, antara lain dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sukses selalu bersama program Kementerian Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu, yakni Angkatan 7 kelas 18. Demikianlah bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab SMP Negeri Satapolo Padang, Bapak Ibu guru pada pagi hari ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin sharing, kemudian minta beberapa saran dan masukan terkait dengan adanya program kementerian di guru penggerak. Salah satunya adalah di SMP kita, SMP Negeri Satapolo Padang ini
dua sekolah Suarmas, yaitu SMP Salupau dan Pelupadan. Alhamdulillah semuanya SMP Santap, yang reguler tidak ada. Kemudian yang kedua, jadi pada pagi hari ini juga saya mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah, kiranya saya tetap minta dibimbing, kemudian pendampingan terkait dengan adanya program di guru penggerak. Karena dalam hal ini adalah tugas kami selalu berharap adanya saran dari rekan sejawat, dari ibu guru, dari staf, dari TU ketika terjadi hal-hal yang mungkin dalam proses pembelajaran yang kami sampaikan ini masih terdapat kekurangan. Contoh dalam hal menganalisis peserta didik yang ada permasalahannya. Contoh misalkan ada siswa yang sering datang terlambat di sekolah, atau mungkin siswa yang masih melanggar aturan di sekolah, mungkin salah satunya adalah merokok. Ini adalah konsekuensi keyakinan kelas yang sudah kami buat. Budaya positif ini saya sharing di program pendidikan pada tahun ajaran 2023. Kemudian saya juga minta saran nanti dari ibu guru senior-senior yang dalam hal ini dengan adanya tahap kami belajar, saya mencoba untuk bisa berbagi. Artinya berbagi yang mungkin ada sedikit yang bisa kami dapatkan. Kemudian kami juga ingin berbagi dengan ibu guru yang dalam hal ini terutama penerapan pembelajaran budaya positif di sekolah. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, saya minta saran dari Bapak Kepala Sekolah sebelum saya memulai persentase pada pagi hari ini, Jumat pada tanggal 20 Januari 2023. Dengan hormat Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, yang saya hormati dan banggakan secara pribadi Bapak tadi ini sebagai calon penggerak di sekolah kita, dan itu kita banggakan. Bahkan seluruh staf yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, oleh karena segala limpahan rahmatnya lah yang senantiasa dinyatakan kepada kita sekalian, sehingga dalam segala aktivitas kita senantiasa boleh berjalan dengan baik. Terkhusus kegiatan atau program yang diikuti oleh salah seorang rekan kita, Bapak Sutadi SPD, yang saat ini di dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Tentu harapan kita semua bahwa ini suatu kebanggaan kita sebagai guru, terkhusus kita sebagai satu keluarga besar di SMP Santap Pelupadan ini. Walaupun kita dalam kategori Santap, tentu kita bersyukur karena ada di antara rekan kita yang boleh lolos seperti ini sebagai calon guru penggerak ini. Dibanding dengan untuk Walmas ini tidak ada yang dari reguler, hanya Santap Pelupadan dan Santap Salupau. Tentu harapan kita ke depan bahwa apapun yang rekan kita ini dapatkan melalui kegiatan-kegiatan itu tentu akan dapat dikembangkan di sekolah kita ini secara khusus untuk bagaimana membagi ilmu itu kepada kita sekalian. Dan di balik itu juga tentu dari kita sebagai rekan, sebagai saudara bersaudara,
saling memberikan dukungan yang positif. Jadi mungkin dalam kegiatan rekan kita ini dalam melaksanakan prosesi dalam kegiatan ini, tentu harapan kita untuk memberikan saran sumbangsi yang positif, dan tentu harapan kita semua bahwa moga-moga di dalam hari-hari ke depan ini tentu rekan kita ini, Pak Supadi ini bisa menunjuk nyatakan bagaimana untuk melatih menerapkan budaya terhadap sekolah kita ini, supaya bagaimanapun juga peserta didik bisa membedakan bahwa inilah hal-hal yang positif dan ini hal-hal yang negatif, sehingga anak kita bisa mengerti, memahami betul yang mana perbuatan atau kelakuan atau tindakan yang positif dan negatif. Jadi mungkin itu menjadi rekan kita ini juga akan nanti menjadi sebagai guru di sini untuk bagaimana melatih, bahkan mempraktekkan terhadap anak-anak kita itu tentang budaya itu, bahkan terhadap semua komunitas sekolah ini. Kemudian itu juga kita ketahui bahwa tentu dalam mengikuti kegiatan ini mungkin rekan kita ini selain kegiatannya di sekolah kita ini tentu ada kegiatan di luar. Jadi tentu juga itu kita pahami kesempatan, dan misalnya di dalam saat rekan keluar dan mengajarnya mungkin dari waktu lain bisa mengisi itu adalah bagian dari mendukung atau kesempatan kepada ini. Itulah harapan-harapan menjawab di sekolah dengan bahwa apa yang kita ini adalah sangat baik, nantinya akan kita guru di sini, bahkan saya bisa juga tetapi harapan kita semua melihat ke depan momen, karena ini sangat diharapkan untuk itu, tapi tidak mungkin buka telapak kalau itu langsung kita ikut syaratnya. Jadi itu kita dukung sekali rekan kita Bapak Supadi SPD ini masuk menjadi calon guru penggerak. Tentunya harapan kita perjuangan ini bisa berhasil dengan baik dan bisa menjadi guru di Kabupaten di Walmas dan lebih pada ini. Mungkin yang harapan kita dengan selamat berjuang, mari kita saling bahu dukung mendukung di dalam kegiatan kita. Saya akan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Pasaran, kemudian motivasi satu dari guru, kemudian guru rekan sejawat dalam dan pada tahun ini dan tidak ada kata yang bisa kami ucapkan dengan ucapan terima kasih dukungan, kolaborasi dan kerja. Sementara dari kita warahmatullahi wabarakatuh. Hafid, nantikan dulu yang dari sini. Makanya saya siapkan dulu. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua sehat walafiat dan yang terbaik selalu. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru dan staf kepegawaian SMP Satat Polo Padang, Bapak Pemateri calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu, Bapak Sutadi SPD, kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 20 Januari tahun 2023, kami dari salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu, yaitu SMP Satat Polo Padang, Kecamatan Waden Kaki Timur, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini kami akan sedikit berbagi Bapak Ibu Guru, dalam hal ini mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan adanya materi pada budaya positif dan kegiatan. Pada kali ini guru sebenarnya akan tampil hasil kerja kita untuk NGNP di Kabupaten Luwu, yaitu pembuatan jadi di Kabupaten Luwu harus menggunakan. Jadi kalau data kita pakai mungkin katakan itu sebagai penunjang, tapi kalau di rumahnya sudah ada wifi atau video, karena ini kayaknya dengan basis sekian byte menggunakan data. Kemudian Bapak Ibu Guru dalam hal ini salah satu di program guru penggerak. Jadi Bapak Kepala Sekolah pada tahun 2020 minggu pertama pada bulan diberikan rekomendasi di angkatan 5. Sayangnya tidak ada. Kemudian lagi dari Ibu harus maju dan saya harus mencoba kolaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Luwu. Ini yang pertama kali DCGP-nya adalah kurikulum, Pak. Jadi kurikulum Satat Polo Padang ini yang selalu memberikan saya motivasi bahwa untuk mengubah dalam hal ini belajar dan hari ini Pak, kami baru satu titik dalam konsep ini mencoba untuk kolaborasi Bapak Ibu Guru yang ada di dalam hal bisa ikut CGP Angkatan 7 Pak, dengan doa Bapak Ibu Guru semua, sehingga untuk Walnas Satat Polo Padang dengan kedua, kami dalam hal ini juga terkait dengan adanya program, saya selaku yang ikut di program kementerian tetap minta saran dan dukungan, terutama cara mengajar saya, penerapan materi, memberikan tindakan kepada hal-hal yang mungkin terkait dengan adanya disiplin positif yang ada di sekolah. Kemarin kayaknya menyampaikan dari ketertiban olahraga, kemudian aturan sekolah yang tidak boleh dilanggar, mungkin merokok atau membawa minuman keras. Dan alhamdulillah kita di sekolah Pak selalu kompak dalam hal ini mempertegas kembali aturan-aturan yang ada di sekolah. Kedua, teori, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan diskusi. Nah, diskusi ini pernah kami mencoba menjadi Bapak Kepala Sekolah dua sampel, yaitu siswa, kemudian siswa belajar mengajar. Ternyata siswa ini menyempatkan makan makanan di dalam belajar mengajar. Nah, kita dulu dalam hal ini menyikapi dengan ternyata beberapa materi yang mungkin sedang kami mungkin salah satunya ya coba untuk membuat terakhir satu ini saya mau izin Ibu. Jadi ini adalah salah satu tugas yang mana selalu Bapak Ibu Guru itu selalu belajar menggunakan IT. Itu saya bersama Ibu Guru Bapak ikut pembelajaran dengan beberapa terkait dengan adanya program TIK
dipelajari saat itu, sehingga membuat metode pembelajaran yang buat peserta didik. Satunya mungkin yang bisa saya tampilkan. Aksi nyata dimulai, saya hanya privat saja Pak. Jadi ini kalau dibuat pertama menggunakan PowerPoint. Setelah terjadi PowerPoint, didesain grafis, buatnya menggunakan MP4. Jadi ini mungkin belum saya suara atau mungkin menjadi karena ini masih berkelanjutan. Tujuan di sini terbentuknya ada tolak ukur, kemudian langkah-langkah tindakan yang ada di SMP Startup Kabupaten. Mungkin saya agak cepat tadi. Kemudian dukungan yang ada di salah satunya mungkin guru. Jadi Pak, jadi tugas ini saya harus mengambil guru. Masih dalam tahap belajar ini kami buat karena dari hari itu saat itu guru penggerak harus segera mengupload tugas ketika rekomendasi dari Bapak. Jadi saya bawa kepala sekolah saat itu dan memberikan motivasi dan harus saya upload padanya. Ini memang dari ada kata tidak, kata tugas memang harus dilaksanakan. Salah satunya itu dengan adanya tugas yang 14A modul berbeda. Jadi dalam hal ini kami dampingan, jadi Bapak ini dari Bandung. Jadi jadi struktur kami adalah guru PAUD yang menguasai, kemudian adalah Bapak Kepala Sekolah di Tokarondang, kemudian penggerak ini ada yang dibawa oleh Bapak. Kemudian kalau Ibu Ina ini 4 kelas, jadi kami Pak dibagi sebagai ibu guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dalam program kementerian program berat atau pengajar praktik, karena di sini banyak materi. Artinya ilmu-ilmu yang selama ini belum, sehingga terutama metode saya mau izin ibu guru yang baru kita bisa berbagi. Salah satunya ini mungkin saya ini mulai positif di sekolah kita mau izin salah satu wujud ketika kita didik sebenarnya ternyata sebuah cita-cita di sini membuat kita ketawa campur menangis, ya kan? Ada pastor, ada cita-citanya jadi pendeta, cita-citanya dan tidak menutup kemungkinan Allah itu tidak saat anak-anak kita itu berhasil dengan adanya sebuah bakat. Nah, kita sebagai guru pendampingan terkait dengan adanya bakat peserta didik. Kemudian saya ingin berbagi ibu guru paradigma mengajar belajar. Mudah-mudahan kita tidak sama seperti saya dulu. PKN Pak mengajar itu baca ramah. Gurunya itu bercerah mulai dari awal sampai terakhir PKN. Tapi kami di grup LG buat mengubah sebuah yang memang sekarang mengatakan peserta didik itu positif. Kemarin ada siswa menurut keyakinan kesepakatan kelas kita buat sekolah. Apa kriteria yang pertama? Coba kita tulis. Yang kedua, tidak boleh menyontek. Setelah kita tulis, kita sepakati kalau sudah terjadi nanti sanksi.
keluarkan suara senang saja karena tadi dan sebagainya. Kemudian dasar manusia ini restitusi posisi kontrol dan keyakinan segitiga. Di sini, ini kurikulum saya juga mau dulu di profil pelajar Pancasila yang kita harus serahkan. Contoh Pak, Bapak saya sendiri Pak untuk perangkat pembelajaran bisa permanen karena terkait dengan adanya ada beberapa kompetensi materi peserta didik itu hampir 11. Kapan pertama beriman berbetulnya Naisa, kemudian global, meroyong, kreatif, bernalar sendiri. Bapak Ibu guru sekarang siswa diharapkan contoh dulu mengajar, saya mendidik mengajar, asal mengajar, tapi tidak ada saya jadikan sebuah siswa ini tolak dulu, misalnya sejauh apa? Ternyata semua siswa ini tidak hobi dengan adanya lempar hobi, dan sebagainya. Nah ini coba untuk sebuah dan profil Pancasila ini nanti kita anak kita. Semuanya sedang olahraga. Ada yang siswa itu tapi hobinya di bahasa Inggris. Dan nanti kalau PPKN cuma mengajar masuk lagi. Ternyata ada IPA karena siswa itu adalah ber-IQ-nya karena itu juga perlu kita bisa baikkan positif jadi kita dimaknai menjadi seorang pada untuk mendapatkan belum membutuhkan kata dan dengan tidak contoh ada siswa yang sekali ketika seperti Pak Tani ternyata inilah sama kita di SMP Sapa di bawah Indonesia saya selalu membahas yang bagian eksekutif itu memberikan support wali kelas 7, wali kelas 8, kelas 9 dan kurikulum sebuah satu lingkaran keberhasilan sebuah pendidikan adanya kerjasama baik pimpinan dan semua warga sejawat yang adanya program. Kemudian yang penting juga adalah sebagai menciptakan anak-anak yang mandiri berlaku dengan kebajikan universal memiliki motivasi intrinsik ini dan seperti apa. Kemudian dasar kasih sayang merasa diterima dan kebebasan. Ini saya kembali ke siswa. Karena bertahan hidup kasih sayang diterima ada yang sama ini waktu saya di salah satu sekolah sebelum saya. Itu selalu datang. Kenapa seperti rempong dan sebagainya. Bahkan setiap guru berikan sanksi, bahkan disuruh pulang, bahkan ternyata setelah ada beberapa minggu kedua ketiga sampai di minggu terakhir siswa tersebut ternyata apa? Di belakangnya adalah broken home. Latar belakangnya ibunya sudah bapaknya menikah lagi, dia ikut neneknya cuma sendiri, tinggalnya jauh dari sekolah, rumahnya sendiri tanpa lampu listrik, sekolahnya bahkan kalau jalan kaki itu udah diangkat karena lampu mata. Jadi ternyata apa? Siswa dengan ada untuk menerima sebuah pendidikan. Nah kadang kita saya sendiri juga sebagai sanksi. Nah setelah saya ternyata yang lainnya pagi dia sarapan dia tak pernah sarapan ini mungkin kasih sayang diterima. Setiap itu tantenya. Ya Allah, banget sih maklum sih karena punya
seperti ini sebagai warga. Sehingga di sekolah yang tidak tugas Pak menggunakan begini. Ternyata buku di rumah di sekolah di nah ini dalam hal ini Bapak Ibu Guru kita sama karakter peserta didik jadi kalau dalam hal ini adalah penguasaan materi termasuk dalam hal ini adalah berarti bahwa itu bahwa kita tidak ternyata yang bisa di mungkin saya agak percepat saja materi sifat saya ingin dan Bapak Ibu kali ini di 5 item dan contoh didik yang terlambat sekolah. Saya mau izin pada kelas 9 jadi pada beberapa mau izin saya mencoba pembelajaran ketika siswa itu datang ada 5 item ketika menghadapi siswa terlambat: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer. Ini yang itu saya mengambil tugas adalah Nasya ketika sekolahnya terlambat. Penghukum bukan lalu berdiri di depan. Ada beberapa set. Jadi terlambat berarti saya sebagai seorang guru kalimat tadi Pak. Yang pertama adalah penghukum. Jadi siswa harus dihukum, suruh berdiri dalam kelas. Bahkan kalau jam kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih kan Pak Guru kamu setiap hari mau nasihat ada apa sih yang kami sebenarnya teman buat Pak ini tidak apa-apa mungkin salah tapi ingat ya jangan terlambat. Cara menghadapi peserta didik mulai dalam ini ketika saya mengimplementasi terjadi kesalahan di luar datang terlambat kemudian kamu sudah mau kasih seru kalau masih enjoy tidak sebagainya peraturan dan konsekuensinya. Kalau kamu datang terlambat apa kira-kira? Apakah kamu harus saya suruh ngajar di lapangan? Kamu harus saya suruh membawa barang dari rumah di sekolah? Seperti itu. Dan yang terakhir, apakah kamu kayaknya sudah kamu langgar? Kan kita sudah ketika datang terlambat maka tidak boleh. Caranya bagaimana? Bangun pagi. Yang kedua, mohon jangan bermain handphone. Karena itu ada beberapa indikator faktor sehingga kamu kan pernah. Bagaimana kamu akan ini? Apakah kamu ketika nanti ini terulang kembali? Nah, seperti itu. Saya mohon izin bahwa kepala sekolah ternyata di luar kantor ini sudah tertulis dan itu saya jadikan ada yang disudah di minggu pertama kedua ketiga. Jadi saya sebelum guru saya izin siswa saya mendatang saya suruh membaca satu persatu kemudian menghayati memahami setelah dibaca dihayati dipahami punya masing-masing mana kira-kira ada di kantor itu yang tidak apa yang sudah dilanggar ditulis dievaluasi oleh Bapak Asis Pasomo. Saya beli kemarin beli yes 8 contoh keyakinan kelas budaya positif kelas 7 dan kelas 8. Jadi menghargai dan menghormati tanggung jawab satu dapat karena ini kayaknya terkait dengan adanya PPKN Pak. Jadi karena apapun bahwa dalam hal ini kami di PPKN setiap pelajaran atau sebelum pembelajaran siswa yang belum bisa yang di kelas 7 artinya teman-teman seduduknya mohon jangan
sebagainya, sehingga marah itu karena anaknya pendiam, dia tidak bisa, tidak mampu. Ketika dibully, akan disampaikan itu artinya yang mungkin seperti juga. Kemudian itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak, terkait keyakinan kelas. Segitiga restitusi juga salah satunya ketika bermasalah, saya izin ada sisi ini kayaknya ada beberapa problem yang mungkin kita perlu duduk bersama. Ini bisa termasuk sekolah sekecil apapun, mohon Bapak Ibu guru kerjasama bagaimana supaya menyelesaikan, termasuk pembersihan kelas, sampah sembarangan. Di beberapa sekolah ini ada beberapa kantin yang di belakang sebagainya ini wujud kita semua. Ketika yang memang ada remote kiranya bisa mendisiplinkan mungkin itu Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, saya mau izin Bapak, dalam hal ini salah satu ibu guru berikan saran dan masukan. Kami minta ibu wali kelas 9, ibu boleh mungkin. Bisa geser di sini boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan, mungkin di samping tidak praktikan topik kebetulan Permendikbud nomor 21 tahun 2020 yang kita gunakan sekarang, karena PPA terbaru ke-13 ke Permendikbud nomor 21 2022, dan kebetulan di sini untuk K13 PPA K13 itu menggunakan yaitu profil. Nah, yang sini kita sudah masuk di materi. Samanya sudah ada. Saya kira sudah masuk. Kami betul-betul berharap ini berbagi ke teman-teman, karena kebetulan kita menggunakan khusus untuk kali ini kami ingin berbagi terutama kepada semua rekan terkait dengan adanya proses pada kegiatan tugas di modul 1.4 budaya positif dan keyakinan kelas, yang dalam hal ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam profil pelajar Pancasila terkait dengan adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Next, boleh.
Filosofi Ki Hajar Dewantara di sini adalah ingarso sung tulada ingma dia mangunkarso tut puri handayani. Artinya, dalam hal ini selaku bapak ibu guru ketika menghadapi peserta didik adalah di depan memberikan teladan, contoh. Mungkin saya pada siang hari ini ingin berbagi ketika bahwa seorang guru itu selalu dijadikan sebuah contoh perilaku kepada peserta didiknya. Di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan sebuah dorongan. Next. Lanjut. Di sini saya juga ingin berbagi terkait dengan adanya demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada beberapa kasus yang sudah kami coba angkat di SMP Sata Polpadan, khususnya di Desa Kilikan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, ada dua. Yang pertama adalah siswa yang terlambat, kemudian yang kedua adalah makan di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Next, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saat itu saya tanya, apa kendalanya ketika kamu datang terlambat? Eka juga demikian. Mengapa kamu kok sempat makan dalam ruang kelas ketika dalam proses pembelajaran? Lanjut, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Contoh, guru sekarang mengajarnya tidak boleh lagi ada namanya sanksi, tidak boleh dihukum. Artinya apa? Berikanlah sebuah pembelajaran konteks dengan adanya pendampingan pembelajaran. Nah, dalam hal ini satu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu datang terlambat, nak? Kenapa kamu setiap malam main handphone? Kenapa kamu tidurnya sampai larut malam? Dengan siapa Anda chattingan? Dan secara filosofi itu sangat berpengaruh dengan proses belajar mengajar. Keyakinan apa kelas yang telah kita sepakati? Satu, tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Yang kedua, tidak boleh nyontek dan tidak boleh berbohong. Kita junjung tinggi tentang nilai kejujuran di sekolah. Saya yakin di SMP Sata Polpadan ini bahwa anak-anak kita sudah mewujudkan sesuatu yang terbaik. Buktinya, kita di Polpadan pembelajarannya merasa nyaman. Lanjut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya mau tahu, tadi sempat hadir orang tua wali murid yang di sini. Ibunya siapa? Ya, ibunya Nicholas. Nah, kali itu ibunya Nicholas mungkin ingin berkonsultasi dan koordinasi. Seperti apa kondisi anak saya, guysnya? Kondisinya seperti apa? Mungkin dalam hal ini anaknya bermasalah dan melihat secara langsung. Pemahaman orang tua tadi lah, izinnya dari rumah itu betul-betul ke sekolah. Tapi secara kenyataan anaknya tidak sampai di sekolah. Yang salah siapa? Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kan begitu? Tidak perlu menyalahkan orang tuanya Nicholas, tidak perlu menyalahkan bapaknya Nicholas, tidak perlu menyalahkan peserta didik berbagai. Tapi kita mencari solusi. Ternyata apa? Nicholas tidak sekolah karena mungkin ada teman yang mengajar, sehingga Nicholas tidak sampai di sekolah. Lanjut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, mungkin ada siswa yang terlambat. Kan nggak selamanya siswa. Mungkin karena faktor orang tua, kondisi ekonomi, faktor kesibukan orang tua dan sebagainya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Toh walaupun kesalahan sengaja, kadang juga tidak sengaja. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh, guru memberikan materi kepada peserta didik. Peserta didik diberikan tugas. Tugasnya lewat media sosial. Silakan kerja yang baik. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa? Selalu media sosial, selalu menggunakan HP, selalu WA, dan setiap ada seorang pasti kamu lihat sih. Mungkin adalah salah satu hal-hal yang membuat kamu ketidaknyamanan ketika akan melakukan aktivitas di
tidurnya larut malam, paginya terlambat bangun, dan juga akhirnya tidak ke sekolah. Next. Guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, dan manajer. Next. 5 kebutuhan dasar yang keras. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, ketiga, kesenangan, 4, 5. kebesaran. Oke, kita pahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini kita, 1, kebutuhan bertahan hidup adalah ekonomi. Kalau ekonomi orang tua, ekonomi dalam hal ini yang sangat kita butuhkan dalam rumah keluarga mencukupi, maka kebutuhan dasar manusia itu tercukupi. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Ada cinta kasih sayang dari mama, dari ibu, dari orang tua, dari nenek, dari keluarga, bla 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 dan sebagainya. Dan tidak terlalu dalam kasih sayang seorang guru kepada peserta didiknya. Begitu cintanya siswa kepada seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang selalu memberikan materi kepada pembelajaran. Yang halo, kita bebas untuk berinovasi, bebas untuk berkreasi. Apapun yang peserta didik buat, kita membutuhkan sebuah kebebasan. Jelasnya kebebasan itu ada batasan dalam sistem pendidikan. Kesenangan, halo, kita juga punya kesenangan, punya hobi. Hobi dengan istri tetangga. Yang kali kamu hobi dengan suami orang lain. Contoh misalkan, aku kok demen banget sih dengan Pak Sutadi. Gak apa-apa. Yang namanya kan kita demen hobi senang dan sebagainya. Cinta kita tidak melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tua. Konsepnya adalah pada proses pendidikan. Kemudian kesenangan yang terakhir. Kalau kita sudah lengkapi semua ini, maka 5 kebutuhan dasar manusia itu akan ada pada diri kita. Sana seperti apa? Aku punya uang loh hari ini. Aku ingin beli motor NMAX, aku beli mobil Kijang Innova, ada uang. Jika itu sudah kita miliki, wow, dunia itu terasa indah dan nyaman. Kebahagiaan orang kadang seperti itu. Next. Oke, tadi ada kesenangan, cinta kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan dan kemuasan. Next. Oke, terakhir adalah peraturan kelas, keyakinan lingkungan positif, dan yang terakhir adalah budaya positif. Jadi mungkin dalam hal ini kita selaku dalam ruang lingkup, terutama SMP Negeri Santa Polo Padangina, saya ingin mengubah sebuah cara pandang bagaimana anak-anak kita ke depan menjadi anak yang berhasil. Saya kemarin ada sebuah cerita yang sangat menyedihkan sekali, dan ini adalah sebuah fenomena. Karena apa? Sudah mendekati ujian, gagal ujiannya, tidak ikut ujian, mungkin karena faktor X pangkat 2. Yang itu adalah mungkin karena diri kita, karena keluarga kita, dan sebagainya, yang berpengaruh dengan keberhasilan cita-cita kita. Next, terakhir mungkin. Oke. Sekarang enter. Kita coba pemahaman video. Bagikan dulu poinnya. Oke, kita dulu. Sekarang kita mencoba mengamati sebuah video pembelajaran.
Akan mencoba pengamatan 2 video. Kita sama-sama mati. Dua dengan kakakku hidup sementara. Ayah dan ibuku sudah meninggal sejak kami kecil. Aku dan kakakku bekerja sebagai pemulung Oke, sambil dia memenuhi kebutuhan sambil minum dulu lagi. kami tidak pernah sedih, apalagi mau menjadi Ada yang putih? sebelum adalah pekerjaan yang halal. Kak, iya, tadi mau beli apa? Terserah kak. Bapak punya sepeda ya kak? Ayo Rani, kita cari apa bekas lagi. Penghasilan Ada yang apa, Pak? semangat. Terkadang kami harus menahan lapar. Akan tetapi kami tidak pernah meminta orang lain. Oke ya Pak. Tunggu ya Pak ya. Ada dua video ini dikolaborasi tentang posisi kita selaku dari peserta didik. Ini buat ada jajan ya. Kenapa aku tidak boleh menerima modal ini kak? Karena kakak nggak mau dikasih dari orang lain. Nanti cepat sini.
Dapat banyak kan nih? Lumayan, Bang. Ikut abang ambil ya? Ayo, Bang. Ayo. Cinta setia. Aku jadi gimana? Jadi peserta didik itu punya bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya atas nama Sanaya SPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Kurikulum SMP Sata Polok Padang, Desa Pendidikan Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, kami selaku rekan sejawat Bapak Sutadi SPD, Program Kementerian CGP Angkatan 7, kelas 18, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan menanggapi serta memberikan sebuah testimoni, masukan, saran terkait modul 1.4.A9 aksi nyata, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan lewat restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Kesepakatan kelas antara lain, berdoa sebelum belajar, memakai baju seragam, tidak bermain-main saat proses PBN, tidak mengganggu teman saat proses PBN, meminta izin saat keluar kelas di saat proses PBN. Demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa testimoni, masukan, motivasi, saran, dan masukan kepada rekan sejawat Bapak Sutadi SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga pada tugas modul 1.4.A9 aksi nyata ini bisa kami implementasikan pada sekolah kami SMP Sata Polok Padang, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu. Salam sukses bersama program Kementerian Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.